Baik, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam semuanya. Semoga kalian tetap dalam keadaan yang sehat dan semoga tetap semangat dalam menjalani kegiatan praktikum hidrologi sungai. Pada kesempatan kali ini, kita sudah memasuki acara ke-6, yaitu mengenai pemodelan SCSCN. Untuk tujuan dari kegiatan praktikum ini ada dua. Yang pertama, mahasiswa mampu mengetahui konsep pemodelan SCSCN. Yang kedua, mahasiswa dapat memprediksi besarnya volume limpasan permukaan menggunakan model SCSCN. Untuk metode SCSCN sendiri ini merupakan kepanjangan dari Soil Conservation Service Curve Number. Nah, metode ini merupakan metode yang digunakan untuk menduga aliran permukaan atau biasa kita sebut dengan limpasan permukaan. Pada metode SCSCN berusaha mengaitkan karakteristik das yang kita kenal sebagai morfometri das dengan bilangan kurva limpasan CN. Nah, CN ini kepanjangannya yaitu curve number, sehingga nantinya akan menunjukkan potensi limpasan untuk curah hujan tertentu pada suatu das. Nah, nilai CN dapat ditentukan berdasarkan kondisi tanah, vegetasi, dan kondisi kelengasan tanah atau kelembapan tanah pada suatu tutupan lahan atau penggunaan lahan yang ada di suatu das atau wilayah. Sehingga dari karakteristik tersebut dapat ditentukan nilai CN untuk metode SCSCN. Untuk konsep perhitungan volume limpasan dari metode SCSCN ini, setidaknya kita memerlukan 3 data dasar. Yang pertama, data curah hujan harian. Yang kedua, data jenis tanah. Jenis tanah yang dipakai hanya tekstur tanah. Lalu data penggunaan lahan maupun data tutupan lahan. Nah, teman-teman bisa lihat dari siklus hidrologi ini, kita bisa mengetahui bahwasanya hujan yang jatuh di suatu das pasti akan menghasilkan aliran permukaan. Besar kecilnya aliran permukaan yang ada di suatu das itu ditentukan oleh kondisi tanahnya, kondisi tutupan lahan atau penggunaan lahan, dan kondisi kelengasan tanah atau kelembapan tanah sebelumnya. Nah, maksud dari kondisi kelengasan tanah itu yaitu jumlah hujan 5 hari sebelumnya sebelum kejadian hujan yang akan kita kaji. Sebagai contohnya, apabila terjadi hujan pada tanggal 14 Maret 2020 pada suatu das, dari hujan tanggal 14 Maret tersebut menghasilkan bencana banjir yang ada di das X. Nah, teman-teman bisa mengetahui penyebab dari banjir tersebut. Nah, bisa kita ketahui dari jumlah 5 hari hujan sebelum tanggal 14. Apabila hujannya itu ternyata tinggi, berarti dapat kita simpulkan bahwa tanah pada das tersebut itu sudah lengas. Sehingga apabila ada air hujan lagi yang turun, maka tanah tersebut sudah tidak mampu untuk melakukan infiltrasi atau menyerap air yang jatuh. Sehingga air yang jatuh di tanah tersebut akan mengalir menjadi aliran permukaan. Nah, untuk tekstur tanah ini, kita ambil contohnya yaitu apabila das memiliki tekstur tanah berupa pasiran, yang seperti teman-teman ketahui, jika pasir itu memiliki kondisi infiltrasi yang sangat tinggi, sehingga apabila ada hujan yang jatuh, maka tanah dengan tekstur
pasiran tersebut akan sangat mudah sekali untuk menyerap air, sehingga air yang diserap ini akan menjadi air tanah atau groundwater. Nah, hal ini berbeda apabila das tersebut punya jenis tanah dengan tekstur lempung atau clay. Seperti yang teman-teman ketahui, jika lempung itu sangat susah sekali untuk menyerap air. Nah, apabila das dengan tekstur berupa lempung itu ada hujan yang jatuh, maka das tersebut itu sangat susah untuk menyerap air yang jatuh, sehingga air tersebut lebih besar dan terakumulasi untuk menjadi aliran permukaan dan sangat sedikit sekali untuk menjadi air tanah. Nah, penggunaan lahan ini sangat berpengaruh sekali, teman-teman. Seperti teman-teman yang ketahui, apabila di daerah hulu itu dominan dengan penggunaan lahan berupa hutan, yang mana apabila ada air jatuh itu hutan atau penggunaan lahan berupa hutan itu akan sangat mudah sekali untuk menyerap air. Sedangkan jika di daerah perkotaan itu lebih dominan kepada daerah perumahan, di mana apabila ada air yang jatuh itu eh, tingkat resapan airnya itu sangatlah rendah, sehingga potensi banjirnya atau potensi hujan menjadi aliran permukaannya itu sangatlah tinggi. Nah, dari ketiga data tadi, teman-teman lakukan overlay sehingga akan diperoleh nilai CN wilayah. Selanjutnya, ada tabel mengenai hubungan penggunaan lahan atau tutupan lahan dengan kelompok hidrologi tanah. Jenis tanah, dalam hal ini tekstur tanah dan penggunaan lahan, sangat berpengaruh terhadap respon aliran permukaan yang ada di suatu das. Kita ambil contoh, yaitu yang pertama hutan. Nah, ini cara bacanya begini, teman-teman. Kelompok hidrologi tanah itu ada A, B, dan C, dan D. Kita ambil contoh A. A itu dia memiliki tingkat infiltrasi yang sangat tinggi. Sebagai contohnya yaitu tanah dengan tekstur pasir. Untuk D, yaitu memiliki tingkat infiltrasi yang sangat rendah, sebagai contohnya yaitu lempung. Nah, ini cara bacanya yaitu hutan dengan kondisi hidrologi yang baik, dia apabila memiliki tekstur tanah yang pasir, dia nilai curve number per penggunaan lahannya sebesar 25. Apabila dia memiliki tekstur tanah berupa lempung, dia akan memiliki curve number sebesar 77. Nah, nilai curve number yang semakin besar menandakan bahwasannya semakin besar air hujan yang menjadi aliran permukaan. Nilai curve number yang kecil berarti semakin besar air hujan yang meresap ke dalam tanah. Nah, untuk hasil praktikum pada kegiatan ini ada 5. Yang pertama, peta penggunaan lahan yang kalian nantinya akan di layout sesuai dengan kaidah layout. Lalu ada peta kelompok hidrologi tanah, lalu ada peta sebaran CN, lalu ada tabel perhitungan CN wilayah, dan yang kelima ada perhitungan volume limpasan. Nah, untuk perhitungan volume limpasan bisa kalian lihat di modul kalian. Selanjutnya, apabila kalian menginginkan hasil yang maksimal dalam laporan praktikum kalian, khususnya acara ini, hal-hal yang harus kalian bahas yaitu yang pertama berkaitan mengenai pengukuran limpasan permukaan menggunakan metode SCSCN. Yang kedua, analisis limpasan permukaan pada suatu das. Lalu dari keseluruhan analisis poin 1 dan 2 tersebut harus dikaitkan dengan hujan, dengan kondisi hujan, penggunaan lahan, tanah, dan sebaran CN yang telah kalian buat. Nah, untuk penjelasan tutorial pembuatan peta CN,
akan dijelaskan pada video tutorial yang bisa kalian tonton. Terima kasih teman-teman. Sekian penjelasan materi untuk penentuan nilai CN dengan metode SCSCN. Semoga kalian sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.